Kita diskusi lagi dengan kopi kesayangan Hotman Paris. Langsung lancar. Ibu Indah, coba singkat aja. Apa perbedaan formula PP sama peraturan Menteri nomor 18? Di mana perbedaannya sehingga di Permen jadi naik upah minimum provinsi? Ya, kalau PP 36 memakai rumusnya intinya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, dipakai yang tinggi mana angkanya atau ya. Nah itulah yang menyebabkan tahun lalu upah untuk 2022 rata-rata nasional cuma 1% lebih sedikit gitu ya, karena dipakainya atau dipakai lebih tinggi. Nah kalau di Permenaker 18 2022 rumusnya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikontrol oleh alfa. Alfanya ini adalah kontribusi ketenaga kerjaan pada pertumbuhan ekonomi. Secara konkret lagi kontribusinya tuh apa? Kita pilih dua, tingkat produktivitas dan perluasan kerja di daerah itu. Itulah perbedaannya. Nah, jadi itu perbedaan, jadi pasti akan lebih tinggi dari inflasi. Makanya Permenaker ini adalah merespons untuk peningkatan daya beli pekerja. Terima kasih. Pak Peter, dari segi ekonomi, cara perhitungannya itu, formulanya itu udah benar nggak itu? Apakah ahli ekonomi? Jadi ini memang perdebatan Pak, Pak Bang Hotman ya. Jadi kalau yang permen, saya lihat ini mengembalikan ke PP yang tahun 2015 ya Pak Darwanto ya. Iya, PP 78 2015, di mana perhitungannya adalah dikali inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Ini sangat memberatkan. Memang sangat memberatkan karena pada periode itu kenaikan upah minimum itu melonjak sangat tinggi dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Darwoto tadi menyebabkan disparitas yang sangat besar. Itu dulu. Dan itu kemudian dicoba diperbaiki dengan PP Nomor 36. Ya, tapi PP atau Nomor 36 yang mengambil atau inflasi atau. Nah, kalau sekarang kembali lagi ke yang PP nomor 78 yang dulu yang menimbulkan masalah. Iya, ya yang tanda kutip memunculkan gejolak. Ya boleh katakan masalah karena gapnya terlalu besar. Apakah sudah tepat timingnya sekarang? Nah sekarang ini kalau saya melihat... Jangan ragu-ragu Pak, Bapak kan ahli ekonom. Bukan, jadi Bapak susah untuk menyatakan tepat atau tidak. Ya. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, kan intinya adalah harus ada kenaikan upah minimum yang menjamin kesejahteraan dari pekerja. Ya. Harus ada komponen inflasi, harus ada komponen produktivitas. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau dilihat dari sana, ya tambahan pertumbuhan atau kenaikan upah minimum itu dengan mengkaitkannya kepada inflasi dan kepada produktivitas itu udah benar karena itulah yang seharusnya dilakukan. Cuman kalau dia ditambahkan seperti yang di sebelumnya benar-benar ditambahkan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu yang menjadikan lonjakan kenaikan upah minimum itu yang menjadi tidak tertahankan oleh teman-teman pengusaha. Ya tapi Bapak bilang tadi itu harus, tapi satu pihak Bapak bilang pengusaha tidak tahan. Balik kan ke ini. Makanya memang susah kan Pak. Ini dilemanya. Itulah yang disebutkan harusnya mekanisme Dewan Pengupahan, lembaga tripartit harus bermain. Karena kondisi masing-masing daerah, kota kan berbeda-beda. Kondisi masing-masing perusahaan kan berbeda-beda. Jadi harus ada jalan tengahnya. Karena memang ini memadukan antara dua hal yang memang sangat sulit untuk dipadukan. Oke, kepada Ibu Irma, dari segi timing memang sudah waktunya sekarang atau tidak? Kalau dulu kan tahun 2015 ya menimbulkan masalah. Apakah sekarang sudah tepat timingnya? Saya kira sudah tepat. Saya tepat melulu sama Ibu ini. Sudah tepat dong ya. Side effect pandemi ini kan luar biasa. Jadi kita juga harus mempunyai keberpihakan juga lah kepada rakyat, kepada pekerja. Untuk itu memang kami dari Komisi 9 DPR RI meminta kawan-kawan dari pengusaha, ya tolonglah ya dalam situasi seperti ini juga ikut memberikan empati. 10% itu menurut saya bagus sekali, sudah win-win lah itu, sudah win-win. Nah, kan apalagi ada stimulus Bang dari pemerintah. Saya kira ini perlu jadi menurut Ibu sudah tepat ya? Sudah terutama sekali 10 itu batas atas sebenarnya. Karena terbukti juga tidak semuanya dia. Oke, Pak Darwoto, semua mengatakan tepat dan angka itu sangat wajar. Kenapa pengusaha tetap tidak mau? Ya karena itu menurut kita tidak tepat. Karena apa? Situasinya tahun depan ini ada ancaman resesi, betul kan? Bahkan sudah ditandai dengan
pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor. Ini kan harus diantisipasi. Kan kita sadar betul bahwa semakin upah itu makin tinggi, artinya yang kita pikirkan juga harus ada, pemerintah harusnya memikirkan kondisi pasar kerja yang ada, yang pencari kerja ini kan masih banyak gitu. Artinya kalau upah dinaikkan tinggi, artinya nanti kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ini kan kecil. Dan PHK bisa terjadi. Ya PHK pasti terjadi, ada. Nah oleh karenanya, marilah kita berpikir secara rasional supaya ada keseimbangan ini. Saya paham apa yang disampaikan Ibu Irma tadi. Naik segini boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau dibilang time-nya sekarang, time-nya nggak tepat. 2022 ini baru masanya recovery dari pasca pandemi. Memang benar ada stimulus dari pemerintah. Ketika pemerintah memberikan stimulus, ini kan tidak hanya untuk untuk pekerja saja, tapi kan untuk kelangsungan berusaha di situ. Ya kan, ini yang kita harus lihat. Sehingga kalau tahun depan sudah jelas-jelas mau ada resesi, ya seyogianya ini harus dipertimbangkan masak-masak ini. Bagaimana ini? Apalagi tadi disparitas ini cukup tinggi. Apalagi kalau bicara persentase, yang 5 juta, persentase 10% udah 500.000. Daerah yang 2 juta, 10% baru 200.000. Ini semakin lama semakin Jadi menurut pengusaha tetap belum waktunya? Belum waktunya. Terima kasih. Pak Ibu Mira, saya masih penasaran ya. Kan kalau kita baca upah minimum provinsi berdasarkan Permenaker itu, rata-rata angkanya kecil. Tapi begitu melihat upah minimum kota, besar. Itu saya nggak ngerti itu. Satu, memang dari start awalnya sudah besar. Sudah besar. Kota ya. Tapi jadi untuk apa dibikin peraturan menteri kalau memang di kotanya udah besar? Gini, kalau tadi saya mendengarkan dari pengusaha ya, timingnya nggak tepat. Timingnya justru tepat. Ini situasi lagi nggak baik-baik aja kondisi daripada pekerja buruh. Satu, daya belinya dia turun, inflasinya tinggi, kemudian kenaikan harga BBM. Mau kemudian dibuatlah semacam mengkambing hitamkan isu resesi global. Isu resesi ekonomi global itu terjadi di barat. Pak, Indonesia masih lebih aman. Kenapa saya ngomong gitu? Pihak pemerintah menyampaikan itu kepada kami gitu loh, bahwa isu resesi ekonomi global itu Indonesia masih lebih aman, lebih safety. Karena ketahanan energinya juga masih cukup bagus. Kalau ternyata 2023 resesi, buruh setuju dikurangi upah minimum provinsi? Bang Hotman. Sudah atau tidak? Gini, kalau ternyata resesi. Kalau upah itu jangan diturunkan, nggak boleh. Tetapi bicaranya duduk bersama. Yuk, banyak kok anggota kami yang usahanya juga bangkrut, mau dia diajak berunding, nih tutup ya, ini usaha kita. Oke, menerima dengan baik gitu loh. Artinya kan yang day to day mereka melihat produksi kan kawan-kawan pekerja buruh. Baik atau buruknya atau majunya si perusahaan kan kawan-kawan sendiri yang ngelihat. Artinya pekerja buruh juga paham betul Bang, bahwasannya perusahaan itu maju atau tidak. Mengerti betul. Itu Bang, itu yang saya bilang tadi, sebenarnya pengusaha nggak perlu takut karena juga ada diskresi Bang. Kalau memang terjadi resesi global yang memang luar biasa, tentunya pengusaha, apalagi buruh juga paham. Nggak mungkin mereka mau berhenti kerja. Seperti yang saya bilang tadi, saya pernah memfasilitasi itu dan semuanya fine-fine aja. Jadi sebenarnya kawan-kawan pengusaha jangan terlalu ketakutan juga Bang. Gimana Pak Darwoto? Ya, ini bukan masalah ketakutan dan tidak ketakutan. Ini kepastian hukum. Ya kan, nah, kalau regulasinya ada 2 ini. Memang benar dari segi pengadilan. Ya, artinya ya kita uji saja. Kan kita udah lakukan uji materi. Kita lihat saja nanti. Ibu Indah. Itu prosedur. Ibu Indah, Ibu kan sudah tahu bahwa tadi Ibu mengatakan memang ada pertentangan antara peraturan menteri dengan PP, peraturan pemerintah. Tadi kan mengatakan kalau di peraturan pemerintah inflasi atau pertumbuhan ekonomi, di sini inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini kan jelas pertentangan, Bu. Kenapa nggak di pemerintah nggak tegas satu yang berlaku? Kenapa itu? Akhirnya jadi ada kesempatan bagi pengusaha menyewa pengacara untuk mematahkan itu. Gimana Pak, Bu? Permenaker 18 2022 tidak bertentangan. Saya tidak pernah bilang bahwa Permenaker ini bertentangan. Yang saya bilang dengan PP 36 2021. Yang saya sampaikan adalah formulanya berbeda. Ya, konsideran, mohon dibaca konsiderannya. Jadi dasar hukum dari Permenaker 18 ini salah satunya adalah PP 36. Kalau formula berbeda, berarti isi berbeda dong, Bu? Enggak juga. Kita nanti lihat di uji materialnya. Jadi silakan saja, kami hormati kekecewaan atau segala upaya yang dilakukan oleh pihak pengusaha.
Namun juga selama upaya hukum itu berproses, maka penetapan upah minimum yang sudah dilakukan, sudah ditetapkan oleh para gubernur, tetap berlaku dengan menggunakan Permenaker 18 2022. Jadi per 1 Januari 2023 tetap berlaku sebagaimana ketetapan masing-masing. Jadi menurut Ibu yang berlaku sekarang yang mana? PP atau peraturan menteri? Permenaker 18, buktinya hampir semua gubernur, tinggal menunggu Papua Barat saja yang belum menetapkan. Belum ditandatangani oleh gubernur. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini.